Sunan Kalijaga, sang wali paling populer di antara para wali tanah Jawa. Melalui kecerdasan dan kreativitas dakwahnya, Islam menjadi sangat dekat dengan masyarakat Jawa, diterima secara masif dan kelak menghadirkan warna budaya Islam kejawen. Ia kerap disebut sebagai sang guru spiritual tanah Jawa, cermin betapa dahsyatnya kiprah, pengaruh dan warisannya bagi kehidupan religius, sosial dan budaya masyarakat Jawa. Inilah sebuah kisah mahakarya santri Madrasah Diniyah Takbiliyah Al-Kafrawi Grujugan dalam acara pentas seni santri yang dikemas dalam sebuah drama pendek Islami yang berjudul Sunan Kalijaga. Kisah ini didukung oleh para pemain. Doni Aryansyah sebagai Raden Syahid atau Sunan Kalijaga, Nasri Mizal Ayaskan sebagai Sunan Bonang, Dimas Fadil Abdullah sebagai Tumenggung Wilatikta, Sinul Fajril Munir sebagai Juragan, Nadifatuz Zahirah sebagai istri Juragan, Muhammad Khairul Fajri sebagai Demang, Salman Abrori sebagai Demang, Taufikur Rahman sebagai pelayan, Hilda Ramadhani Kamilia Firdausi sebagai rakyat cilik, Zahratun Mufidah sebagai rakyat cilik, Najil Mufidin sebagai pengawal. Selamat menyaksikan. Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Syahid merupakan putra dari Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wilakata. Sejak kecil, Raden Syahid sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban. Tetapi, karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Syahid pun berontak. Di antara para demang, hanya sampeyan demang yang menyampaikan upeti di bawah jumlah yang diminta. Penduduk kami banyak orang susah, Adipati. Tapi kenapa demang-demang lain mampu mencukupinya? Itu dilakukan dengan cara paksa. Bahkan lebih banyak upetinya yang diambil daripada hasil yang mereka dapat. Kasihan mereka. Tidak ada urusan. Demi kepentingan kerajaan, jangan pedulikan. Sekali lagi kamu melanggar, tak cabut kedudukanmu. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Ibu meninggal. Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada orang meninggal Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah melihat peristiwa itu, Raden Syahid mulai berani mencuri di gudang penyimpanan hasil upeti Kadipaten. Hal tersebut dilakukannya untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Hingga pada akhirnya, dia ketahuan mencuri dan dihukum oleh kedua orang tuanya di gudang penyimpanan. Kendati demikian, Raden Syahid tidaklah jera, justru malah merajalela. Selanjutnya, dia memakai topeng hitam untuk mencuri harta-harta penguasa serakah dan diberikannya kepada rakyat miskin. Akan tetapi, situasi ini dimanfaatkan oleh preman yang tak bertanggung jawab. Mereka menyamar sebagai Raden Syahid, menggunakan topeng tersebut, dan melakukan perbuatan yang hina dan keji. Sehingga Raden Syahid pun tertuduh melakukan hal tersebut. Karena terbongkarnya kedoknya, sehingga
mengakibatkan pengusiran dari kadipaten terhadapnya. Setelah itu, Raden Syahid melakukan pengembaraan dan bertemulah dengan Sunan Bonang. Maaf Kanjeng, apakah boleh saya bertanya? Boleh di sana. Ada apa? Kan Kanjeng belum seberapa tua, mengapa sudah memakai tongkat? Sekedar untuk panduan jalan. Lebih-lebih kalau hari sudah mulai gelap. Boleh saya melihat tangkainya Kanjeng? Ada apa? Ada apa dengan tangkai tongkat saya? Bukankah sekarang Kisanak sudah melihatnya dengan jelas? Saya ingin melihat tangkai tongkat yang Kanjeng genggam itu. Apa terbuat dari emas? Nanti setelah melihat, Kisanak ingin memilikinya. Sebaiknya tidak usah. Nanti timbul keinginan untuk memiliki yang bukan miliknya sendiri. Astagfirullahaladzim. Maaf Kanjeng. Saya tidak menangisi tongkat itu. Tapi lihat, saya telah mencabut nyawa rumput ini. Saya menjadi pembunuh. Betapa besar dosa saya Kisanak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Kisanak cuma menginginkan benda, Benda apa Kanjeng? itu ambillah. Benda itu lebih berharga dari tongkat ini. Dan buah kolang-kaling itu berubah menjadi emas, sehingga Raden Syahid segera mengambilnya sesuai arahan Sunan Bonang. Akan tetapi yang terjadi setelah Raden Syahid memanjat pohon itu, buah pohon itu runtuh tepat di atas kepala Raden Syahid, sehingga mengakibatkannya jatuh pingsan. Setelah bangun dari pingsannya, Raden Syahid emas yang dilihatnya tadi seketika berubah menjadi buah kolang-kaling, dan dia segera berusaha untuk mencari orang tua tadi. Dan setelah sekian lama, akhirnya bertemulah Raden Syahid dengan Sunan Bonang di pinggiran sungai. Kanjeng, maaf Kanjeng. Ada apa Kisanak? Mana kolang-kalingnya? Bukan itu yang saya inginkan Kanjeng. Kalau begitu, Kisanak menginginkan tongkat bertangkai emas ini. Bukan Kanjeng. Saya ingin diwejang ilmu yang Kanjeng miliki. Misalkan, daun-daun di seluruh jagat ini dijadikan kertasnya, dan air lautan dijadikan tintanya. Niscaya belum cukup untuk menuliskan ilmu Allah itu Kisanak. Bukan seperti itu ilmu yang mau saya tuntut. Saya hanya perlu satu titik, yaitu titik harba itu Kanjeng. Baiklah Kisanak, tunggu di sini sampai saya kembali. Ngestaken dawuh Kanjeng. Setelah itu, Raden Syahid mengikuti instruksi dari Sunan Bonang tadi sampai sekembalinya Sunan Bonang. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, Raden Syahid menunggui tongkat Sunan Bonang, sampai-sampai badan dan mukanya tertutup oleh tumbuh-tumbuhan dan lumut. Setelah sekian lama, akhirnya Sunan Bonang menghampiri Raden Syahid dengan tongkatnya itu. Kemudian beliau membangunkannya dengan lantunan iqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyal salah, hayyal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Untuk melengkapi ilmumu, pelajarilah semua ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kau tidak akan mengenal Tuhanmu sebelum
kau mengenal dirimu. Setelah itu, belajarlah Sunan Kalijaga ilmu-ilmu turath, terlebih kepada ilmu-ilmu tasawuf dan dakwah. Sebarkanlah agama ini ke seluruh daerah. Tapi ingat, dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Berjalanlah Sunan Kalijaga ke beberapa tempat untuk menyebarkan dakwah ajaran Islam melalui pendekatan budaya. Doro, minta berasnya, Doro. Bukan Mbah Bras, pasir tahu. Bune, saiki harga paceklik, harga beras mahal. Iya, Pak. Juragan, berasnya jadi pasir, Juragan. Hah? Pasir? Coba lihat beras yang ada di dalam gudang. Ayo cepat, lihat semua yang ada di dalam gudang. Nggih, Doro. Berubah jadi pasir semuanya, Doro. Pasir? Pak, ini juga menjadi pasir, Pak. Aduh, semuanya menjadi pasir. Kita melarat, Pak. Aduh, berasku jadi pasir. Mati aku. Kasihanilah, Doro. Kasihanilah kami, Doro. Edan, aku sudah sial. Kowe datang malah minta-minta. Kami belum makan, Doro. Makan itu pasir. Ambil sana. Apa Doro ikhlas memberi pasir itu pada mereka? Kenapa harus ikhlas segala? Kalau Doro ikhlas, dan jika Allah mengizinkan, pasti bisa mereka makan. Saya ikhlas. Silahkan ambil. Mau yang di gerobak atau yang di gudang, ambil aja sesukanya. Alhamdulillah. Terima kasih, Doro. Terima kasih. Dan seketika, pasir itu pun berubah menjadi beras, sehingga dapat dimakan oleh pengemis itu. Dan peristiwa tersebut menyadarkan kepada juragan beras untuk selalu bersedekah, karena di sebagian harta kita itu ada harta orang lain yang harus kita sedekahkan. Itulah dan seterusnya peristiwa dakwah Sunan Kalijaga di tanah Jawa dengan metodenya yang unik tersebut menjadikan Islam tersebar di tanah Jawa dengan mudah dan cepat. Demikianlah kisah pendek Sunan Kalijogo. Semoga menjadi hikmah bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Selamat berjumpa kembali tahun depan bersama Mahakarya Santri-Santri MTT Al-Kafrawi dengan sebuah kisah-kisah yang lebih menggelegar lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.